Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Nah, di video kali ini kita akan belajar cara membuat media interaktif yang keren dan juga mudah. Nah, hanya dengan menggunakan yang namanya Google Site. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita mulai cara membuatnya. Nah, ini dia tampilan media yang sudah jadi. Ini dia. Nah, kita bisa cek di bagian materi. Ini dia isi materi yang sudah dibuat, yang sudah ditambahkan. Kemudian ke permainan, ini dia dua link yang digunakan untuk permainan. Kita kembali ke halaman muka. Nah, ini dia. Udah ada tugas, video cerita, perpustakaan, dan juga pemilihan nama. Selanjutnya kita ke Google Drive, tapi sebelum itu kita siapkan terlebih dahulu materinya yang akan digunakan dalam bentuk file ataupun sebagainya. Kemudian kita bisa upload di Google Drive atau juga bisa kita langsung dari laptop saja. Tapi untuk memudahkan pencarian bisa kita upload terlebih dahulu di Google Drive. Nah, setelah sudah terupload di Google Drive, kita bisa langsung ke Chrome, kita ketik Google Site. Kita klik. Nah, ini dia. Kita pilih tab kosongnya. Ini dia tampilan halaman pertama. Halaman. Nah, di bagian judul ini kita bisa pilih fontnya, kemudian ukurannya berapa. Nah, judulnya bisa menyesuaikan materi yang akan dibuat dalam media ini. Kita pilih font, kemudian ukuran, dan lain sebagainya. Setelah itu, di bagian atas ini ada tambahkan logo, tapi untuk saya tidak perlu. Kita langsung saja ke nama situsnya. Saya pakai Bahan Ajar Bahasa Indonesia, tapi kalau Bapak Ibu juga ingin menambahkan logo itu bisa saja. Kemudian di latar belakangnya ini kita bisa ganti, kita pilih foto, kemudian pilih upload. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, saya tidak menguploadnya di Google Drive, jadi saya langsung aja upload. Kemudian di bagian footer kita bisa tambahkan copyright-nya, kemudian bisa disetting fontnya, ukurannya. Nah, di sini saya ketik created by nama, bisa disesuaikan. Kemudian di bawahnya copyright at tahun pembuatan, saya pakai tahun 2025. Nah, latarnya juga bisa diganti, saya pilih warna coklat, atau juga bisa diupload, itu bisa menyesuaikan sesuai keinginan, kemudian disisipkan. Nah, ini dia sudah jadi tampilan awal untuk halaman muka. Nah, kita move di bagian sisi, ini ada berbagai fitur yang bisa digunakan. Di bagian sisipan ini ada berbagai fitur yang bisa digunakan untuk pembuatan media. Kemudian di halaman ini untuk menambahkan halaman, karena itu kan baru satu halaman untuk halaman muka saja. Untuk tambahkan itu bisa klik di bawah. Nah, di sini saya tambahkan halaman materi dan seterusnya. Itu menyesuaikan apa yang ingin kita tambahkan. Kemudian ada permainan, ada tugas, ada video cerita, ada perpustakaan, pemilihan nama, dan lain sebagainya. Itu menyesuaikan. Nah, setelah semuanya sudah selesai, di sini juga ada bagian tema. Nah, saya pakai tema bawaan. Nah, untuk bagian-bagian ini saya tinggal tebalkan saja karena fontnya menurut saya sudah bagus. Jadi saya tinggal tebalkan saja. Itu bisa menyesuaikan keinginan atau kreativitas ya.
Nah, setelah semuanya sudah selesai, kita kembali ke halaman muka. Kita kembali ke sisipan. Nah, di sini saya pilih untuk membuat tombol-tombol yang akan mengarah ke halaman-halaman yang ingin dituju. Nah, di sini saya pilih 4 halaman ini. Nah, di sana bisa kita tambahkan gambar yang sudah saya kumpulkan melalui upload. Nah, uploadnya itu dia ke perangkat laptop ya, jadi tidak terekam. Nah, kalau teman-teman sekaliannya menguploadnya di Drive itu akan terlihat nanti. Nah, di sini saya menyesuaikan saja, sesuaikan ukurannya sesuai keinginan. Saya copy saja karena supaya lebih mudah menyesuaikan ukuran dengan yang lainnya. Nanti kita ganti gambarnya ya untuk menyesuaikan halamannya. Kita ganti dengan klik titik 3 itu, kemudian ganti gambar, kemudian upload. Nah, uploadnya itu kita pilih nanti di perangkat untuk menggunakan gambar yang mana agar sesuai dengan halaman yang dituju. Setelah semua gambar diganti, kemudian nama-namanya yang ada di bawah itu juga diganti. Misalnya pada gambar buku itu diganti dengan materi, di bagian gambar game itu bisa diganti ke permainan, dan seterusnya, itu menyesuaikan. Nah, ketika semuanya sudah selesai diedit, gambarnya dan juga nama di bawahnya, kita bagian ke halamannya. Nah, ketika kita klik bagian materi, itu akan masuk ke halaman materi. Itu bagaimana caranya? Yang pertama, kita klik gambarnya, kemudian klik link. Nah, pilih sesuai dengan namanya. Misalnya di bagian tugas, kita pilih link tugas. Seperti ini, tugas, kemudian terapkan. Begitu juga pada video cerita, perpustakaan, dan pemilihan nama. Kita klik link perpustakaan, kemudian terapkan. Nah, kalau sudah semuanya, kita lihat di pertinjau. Kita cek apakah sudah benar. Kita klik materi, sudah ke halaman materi. Kita klik permainan, sudah masuk ke halaman permainan. Setelah itu kita kembali ke mode edit lagi. Nah, di sini saya mau mengganti latar per halaman. Misalnya di sini saya pilih foto, kemudian pilih upload. Nah, di upload itu saya memilih gambar yang sudah saya sesuaikan per halaman. Jadi saya tidak melalui Drive, tapi langsung di laptop, penyimpanan laptop seperti itu. Jadi tidak terekam dia. Kemudian ke halaman berikutnya, ke tugas juga sama seperti itu. Kita sesuaikan. Di bagian pojok itu ada bagian penyesuaian. Nah, kita sesuaikan di sana. Nah, semuanya kita ganti per halaman latarnya. Setelah semuanya sudah diedit, sudah diganti, kita kembali ke halaman muka. Kita cek halaman materi. Nah, di halaman materi, supaya bisa langsung ke halaman
muka, kita bisa blok halaman materinya, kemudian pilih link, kemudian pilih halaman muka, kemudian terapkan. Begitu juga ke permainan, ke halaman-halaman berikutnya sama. Kita blok, pilih link halaman muka, kemudian terapkan. Nanti ketika perjudulnya ini kita klik, itu akan langsung ke halaman muka. Nah, setelah semuanya sudah diterapkan, kita pertinjau, kita cek semuanya dengan cara kita klik judul. Nah, sudah kembali ke halaman muka. Setelah semuanya diedit, kita lanjut ke pengisian bahan per halamannya. Dimulai dari materi. Di sini di media yang sudah jadi itu sudah tertera ada link YouTube dan juga PPT yang sudah digunakan. Nah, untuk memudahkan ini kita salin saja untuk judulnya. Nah, di sini saya ke Google Site lagi untuk mencari media yang sudah jadi tapi dalam bentuk editingnya seperti itu, supaya lebih mudah dalam pengkopian, supaya lebih cepat. Nah, ini dia materi yang sudah jadi. Nah, di sini saya tinggal copy judulnya. Nah, untuk mendapatkan judulnya ini kita klik bagian sisipkan. Nah, di sana ada kotak teks. Nah, itu tinggal klik, kemudian akan muncul di bagian halaman. Nah, kita klik, kemudian kita paste yang tadi sudah di copy, kita sesuaikan fontnya dan juga ukuran. Nah, seperti itu. Saya sesuaikan dengan media yang sudah jadi tadi. Nah, ini dia, ada link YouTube dan juga PPT yang sudah saya buat. Nah, untuk YouTube-nya di sini di bagian sisipkan, itu tinggal klik saja YouTube, kemudian ketik judul materi yang akan digunakan. Di sini saya makna kata dalam bahasa Indonesia. Ketika sudah ditemukan, tinggal klik, kemudian sisipkan. Nah, kita sesuaikan. Kemudian kita tambahkan lagi untuk PPT. Saya pilih slide. Nah, di sana sudah ada ya, yang sudah saya upload di Drive. Nah, hanya beberapa saja yang sudah saya upload di Drive, supaya lebih mudah dalam pencarian seperti itu. Nah, ini sudah sesuai materinya. Nah, lanjut ke permainan. Di sini di media yang sudah jadi, saya menggunakan dua website. Yang pertama itu WordWall dan juga ada @cafe.ai. Caranya untuk menambahkan, kita tambahkan tab baru, kemudian ketik WordWall, lalu salin linknya. Lanjut, kita pilih disisipkan, paste link, pilih yang kanan dan sisipkan. Nah, kemudian klik bagian pengaturan untuk hanya menyantumkan judulnya saja. Untuk gambar dan juga deskripsinya itu tidak perlu menurut saya, cukup judulnya saja. Kemudian sesuaikan agar lebih cantik terlihat. Lanjut, untuk link kedua saya pakai @cafe.ai, tinggal ketik di Chrome, kemudian salin link, tempel dan sisipkan. Ini juga ke pengaturan, nonaktifkan
gambar dan juga deskripsi. Nah, saya jadikan satu linknya. Nah, sudah jadi seperti itu. Nah, kedua link ini nanti akan bisa digunakan oleh guru untuk website permainan yang dapat digunakan dalam penunjang pembelajaran. Nah, di sini saya sudah siapkan beberapa permainan yang menyesuaikan dengan materi seperti itu. Nah, ini ada tebak kata. Saya menggunakan quiz di link board wall-nya ini. Saya sudah buat. Caranya kita masuk ke gamenya, lalu pilih embed dan copy linknya. Nah, setelah di embed, kemudian disisipkan itu pilih sematkan. Klik sematkan web, lalu klik sisipkan. Nah, itu juga yang lainnya ya. Untuk kuisnya itu sama, disematkan. Ini saya percepat karena sama ya. Prosesnya itu sama, tinggal di embed kemudian disisipkan di bagian sematkan web ya, sama. Lanjut di video cerita. Nah, di sini saya tinggal salin saja di materi yang sudah jadi, kemudian paste dan sesuaikan mulai dari font, ukuran, dan lain sebagainya. Di media yang sudah jadi itu ada video offline dan juga online-nya. Nah, untuk video offline-nya itu saya ambil dari drive yang sudah saya upload bahan-bahannya di sana. Nah, tinggal dipilih. Lalu sesuaikan ukuran. Nah, untuk video offline online-nya tinggal pilih YouTube, kemudian ketik Cerita Rakyat Indonesia, lalu pilih sekiranya video mana yang cocok. Nah, itu ada kebo ijo, asal usul Nusa Kambangan. Nah, itu bisa dipilih yang sekiranya itu dapat menarik perhatian siswa, yang nantinya itu akan diceritakan kembali di depan kelas. Nah, setelah siswa melihat, setelah menonton video tersebut, diharapkan siswa itu dapat menceritakan kembali di depan kelas apa yang sudah mereka lihat, seperti itu. Nah, kemudian di bagian perpustakaan juga sama. Di sini saya ada buku online dan juga offline-nya. Untuk buku online itu saya cari di Google, tinggal ketik saja buku cerita rakyat. Nah, kemudian salin linknya, lalu tinggal ditambahkan di media. Caranya tinggal klik tombol. Nah, isi nama, saya pakai buku online, lalu tinggal paste saja linknya, lalu sisipkan. Nah, jadi sudah untuk tombol buku online-nya. Jadi saya copy lagi untuk judulnya, pilih kotak teks, paste, lalu sesuaikan. Lalu untuk buku offline-nya itu juga sama, saya ambil dari Google Drive.
Jadi buku ini sudah saya download seperti pada video di halaman lalu. Pada buku cerita ini juga saya download, kemudian saya upload di Google Drive. Nah, tinggal pilih saja buku cerita yang sudah disiapkan, lalu sesuaikan kembali ukurannya. Di halaman terakhir yaitu pemilihan nama, itu judulnya saya salin juga dari media yang sudah jadi. Di sana ada saya pakai website dari online stopwatch. Nah, di sana itu ada berbagai spinner gitu yang bisa digunakan untuk guru untuk memilih siswa nantinya yang akan menceritakan kembali apa yang sudah mereka baca atau apa yang sudah mereka lihat dari cerita rakyat seperti itu. Nah, jadi di sini saya pilih stopwatch karena di sana ada banyak sekali template yang dapat digunakan oleh guru untuk memilih siswa. Jadi siswa itu lebih merasa tertantang, merasa deg-degan gitu ya, ketika nanti nama siapa yang akan muncul untuk menceritakan cerita apa yang sudah mereka baca atau sudah mereka lihat, seperti itu. Jadi guru tinggal memasukkan nama-nama siswa saja pada template yang sudah dipilih di website online stopwatch ini, seperti itu. Di sini juga saya tambahkan tombolnya, namanya itu pakai spin nama. Lalu untuk linknya saya pakai dari link online stopwatch itu sendiri. Oke, ini sudah selesai untuk pengisian bahan di setiap halaman, mulai dari materi, permainan, tugas, video cerita, perpustakaan, dan juga pemilihan nama. Nah, kemudian lalu bisa dipertinjau untuk melihat apakah sudah benar dari materi sampai dengan pemilihan nama. Lalu yang terakhir tinggal kita publikasikan. Kita klik publikasi. Kita kasih nama situsnya itu bahan ajar. Jadi kita namai situsnya sampai di bagian loadingnya itu tercentang. Kalau masih merah seperti ini berarti tidak bisa digunakan. Ini saya masih pilih sekiranya yang mana saja yang belum dipakai. Nah, ini sudah tercentang, tinggal klik publikasi. Oke, sudah dipublikasi, tinggal kita salin link publikasinya. Untuk bagian ini itu sebenarnya opsional, jadi di halaman muka ini itu bisa ditambahkan link dari Google Site tadi yang sudah di-copy. Nah, tinggal diklik gambarnya, lalu paste link yang tadi, kemudian terapkan. Nah, sudah jadi. Jangan lupa untuk dipublikasikan kembali, karena jika tidak dipublikasi maka tidak akan tersimpan. Nah, ini dia sudah jadi. Tinggal kita atur kembali di bagian publikasinya, atau siapa saja yang bisa mengakses gitu ya. Nah, di sini saya edit draftnya, itu saya pakai siapa saja yang memiliki link, kemudian di bawahnya saya pilih publik, lalu salin link dan selesai. Nah, ini dia sudah jadi linknya yang tadi itu, tinggal diklik halaman muka, lalu akan
masuk ke Google Site yang sudah dipublikasi. Nah, ini dia sudah jadi media interaktif yang dapat digunakan guru dalam pembelajaran. Baik, itu saja cara pembuatan media interaktif pada kesempatan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.